Sudah atau belum kelas ini ya? Saya juga lupa ini. Oke. Oh ya, form pencarian. Kemarin terakhir itu adalah form pencarian. Silakan Anda buat sendiri formnya dan sebagainya, laporan-laporannya dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini memang sengaja saya singkat. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bikin project baru misalnya ya. Kemudian nanti biar ada variasi, ya, bagaimana cara membuatnya dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan coba belajar membuat menu, ya, menu yang selain menggunakan Sweetbot. Belajar membuat menu selain menggunakan Sweetbot. Jadi membuat menu selain menggunakan Sweetbot itu bisa menggunakan cara manual, kemudian dengan cara ribbon, membuat menu ribbon, Nah, hari ini saya bagi menjadi dua saja. Hari ini yang manual, ribbonnya di pertemuan berikutnya. Karena ribbonnya nanti levelnya naik, levelnya untuk ribbon naik. Ya. Sekarang kita akan coba mengelompokkan data-datanya menjadi sebuah menu. Nah, sebelum masuk, adakah pertanyaan yang kemarin? Any question? Sudahkah dicoba yang kemarin? Sudah? Pak Iko tuh sudah dicoba yang kemarin? Oh sudah. Bisa? Insya Allah ya, oke, baik. Saya share dulu. Ini dia yang kemarin. Oh ya, sebelum membuat menu ada pertanyaan. Ini mungkin perlu saya jawab ya, ada pertanyaan. Laporan seluruh ini dia. Pak, ini ada yang namanya data laporan seperti ini. Ya, kemudian kalau nanti saya membuat data ini berupa misalnya kasir atau yang lainnya dan banyak, saya membutuhkan namanya nomor urut. Bagaimana cara membuat nomor urut otomatis? Nah, pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara membuat nomor urut otomatis di report? Jadi yang bertanya seperti itu, nggak tahu kelas ini atau kelas lain ya. Membuat ini nomor urut otomatis di report. Nah, jadi untuk membuat nomor urut otomatis di report, jadi report itu bisa Anda buatkan nomor urut otomatis. Nah, sebentar saya pecah dulu nih ya. Saya pecah dulu layoutnya. Oke, biar bisa saya geser. Oke, ini dia. Saya akan membuat nomor urut otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, membuat nomor urut otomatis. Caranya adalah Anda gunakan text box. Ini text box di sini. Yang kebaca nomor urutnya di sini nanti. Oke. Saya tata yang sedikit lebih rapi. Kemudian saya pakai rata tengah saja. Nomor urut contoh, membuat nomor urut. Judulnya saya copy aja judulnya. Ctrl T, Ctrl V. Ini judulnya adalah nomor misalnya. Oke. Nah, ini dia misalnya ini rata tengah juga. Jadi nanti rencana di sini itu ada nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Rencana ada nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan baik-baik ini. Di sini, nah di sini Anda pilih namanya propertiesnya. Properties. Di sini ada namanya data, perhatikan. Ya. Di kontrol source-nya ini Anda ketik sama dengan dimulai dari angka 1, jadi sama dengan 1. Oke, sama dengan 1, jadi di data, jadi properties, kemudian masuk data, di sini ada control source-nya sama dengan 1, running sum-nya Anda pilih yang namanya misalnya overgroup atau overall. Bedanya apa kalau overgroup? Jadi kalau nanti
reportnya itu ada grupnya, maka grup selanjutnya akan diawali lagi dari nomor 1. Ya, akan diawali dari nomor 1. Tapi kalau Anda pilih overall, berarti nanti grup selanjutnya juga akan dilanjutkan. Misalnya sudah grup pertama sampai angka 10, nomor urut 10. Grup berikutnya maka 11 kalau Anda menggunakan overall. Tapi kalau menggunakan overgroup, grup berikutnya dimulai lagi dari angka 1. Karena ini tidak ada grup, maka saya pilih aja overall. Karena tidak ada grup. Ini nomor urut otomatis. Nah, jadi kalau sekali lagi kalau Anda ingin membuat nomor urut otomatis, di sini Anda ketik sama dengan 1 di datanya ini, kemudian di sini runningnya ini overall atau overgroup. Kalau ada grupnya dan ingin dimulai lagi dari 1, 2, 3, maka Anda pilih yang namanya overgroup. Ya, overgroup maksudnya overgroup itu begini. Jadi kalau ada grup, misalnya ini ada grup ya, ada grup. Nih, misalnya ini kasih nomor 1, 2. Nah, nanti di sini juga 1 lagi. Tapi kalau ada overall di sini berarti 1, 2, di sini 3. Grupnya beda ini 3, itu kalau overall. Kalau overgroup setiap grup ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau overall itu di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau overgroup berarti di sini ini 1, ini 2, ini kembali lagi 1. Ini kembali lagi 1, 2 setiap grup. Jadi itu bedanya overall dan grup. Bedanya yang running sumnya overall dan grup. Bisa ini? Ada pertanyaan? Harus bisa ya membuat nomor otomatis seperti ini. Tinggal pilih data, di sini aja diganti. Control source-nya sama dengan 1, running sound-nya overall atau overgroup tinggal dipilih. Nah, ini. Karena di sini nggak ada grup, saya pakai overall. Ya, di sini. Oke. Nah, contoh yang overall seperti ini, ya, langsung. Nah, coba saya akan cek dengan menggunakan overgroup yang ada grupnya. Mana ya? Sebentar, saya gini aja lah, contohnya struk ini aja. Saya akan memberikan nomor urut. Nah, di ID barang ini saya akan berikan nomor urut ya. Jadi di sini akan saya tambahkan nomor urut. Anda perhatikan saya pakai text box. Ini text box-nya. Oke. Judulnya saya copy aja ini, Ctrl C, Ctrl V, nomor. Oke, sini saya pakai sama dengan atau pakai properties langsung ya, pakai properties langsung di sini. Di sini berarti sama dengan 1. Nah, di sini coba saya running sumnya saya overall dulu, overall lihat overall. Jadi kalau saya tampilkan overall jadinya begini. Lihat 1, 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, bandingkan kalau saya pakai overgroup. Overgroup. Nah, Anda perhatikan. Di sini 1 ya ini. 1, 2, nanti di sini kembali lagi 1. Di sini juga kembali lagi 1. Beda grupnya dimulai dari awal lagi. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ini untuk pembuatan nomor otomatis. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi harus dipahami ini karena ini kadang dibutuhkan untuk data-data tertentu. Oke. Any question? Belum ada ya. Pak. Nah,
Kemudian apalagi ya pertanyaan kemarin belum ada kayaknya ya ini. Oh iya, pengaturan kertas. Ada pertanyaan untuk pengaturan kertas. Kalau struknya kecil, kalau struknya ukuran kecil, jadi struk itu ada standarnya 5,5, 7,8 dan 10 atau biasanya 8 ya. Paling gampang ngomongnya adalah 8, 5, 8, 10 itu ukurannya. Paling gampang itu adalah 5, 8, 10. Jadi ukuran kertas struk itu walaupun ada komanya, Anda menggunakan ukuran lebarnya 5 itu yang paling kecil, kemudian lebarnya 8, dan kemudian lebarnya 10. Ya, lebarnya 10. Itu ukuran kertas struk yang biasa digunakan di mencetak. Nah, terus bagaimana Pak kalau saya sudah beli printer kecil ini masih ukurannya besar? Ini kan ukurannya besar. Maka yang Anda lakukan, ya, Anda harus menyesuaikan dengan kertas yang akan Anda gunakan. Jenis huruf dan ukurannya sangat menentukan. Jadi kalau Anda menggunakan kertas lebarnya 5, maka Anda paling tidak menggunakan hurufnya lebih kecil, yaitu ukuran 5 sampai dengan 8. Di sini ukuran fontnya ini. Ukuran fontnya ini itu 5 sampai dengan 8 ya, 5 atau 6 begitu ya, ukurannya 5. Jadi ngetik sendiri di sini. Anda ketik 5 begitu. Jadi kecil-kecil. Ini. Jadi nanti ini mapetnya ke sini. Nah, ini mapetnya ke sini nanti. Kecil. Nah, kecil di sini. Jadi fontnya ini diperkecil ya nanti kalau Anda pengen ukurannya kecil-kecil. Nah, terus Pak mengatur kertasnya bagaimana? Ketika Anda print preview seperti ini untuk ngecek aja, ngecek seperti ini. Di sini sebenarnya ada yang namanya page setup. Pengaturan marginnya, page setupnya, posisinya juga ada semua di sini. Ini ada namanya page setup. Ini marginnya silakan Anda tentukan dalam satuan milimeter, mili. Nah, seperti ini marginnya, ganti sendiri. Nah, kemudian jenis kertas yang digunakan, ini jenis kertas yang digunakan, silakan dipilih. Atau user define. User define ini berarti Anda nanti ininya Anda kecil-kecilin sendiri di sini. User define itu ngikutin yang ada di sini, yang Anda desain sendiri. Jadi nanti kertasnya bisa ngikutin Anda desain di sini. Kecil-kecil nanti jadinya. Pak, apakah kertasnya saya biarkan lebar terus datanya ini kecil di sini bisa dicetak? Bisa. Jadi andaikan walaupun kertasnya itu segini, tapi Anda naruhnya segini, maka yang dicetak cuma ukuran yang ada ini aja. Yang sebelahnya nggak akan dicetak. Yang sebelahnya nggak akan dicetak. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda sekali lagi ukuran jenis kertas kalau menggunakan kertas yang kecil-kecil itu Anda setting di ukuran lebarnya 5 ya, kemudian kalau yang sedikit besar lagi lebarnya Anda pakai yang 8, kemudian satunya lagi pakai yang 10 ya, seperti itu. Nih. Oke, itu pertanyaan yang kemarin ditanyakan. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan ditanyakan, nggak apa-apa ya ini. Oke, berikutnya kita akan coba membuat menu lewat form. Membuat menu lewat form. Nah, tapi sebelumnya Anda perhatikan di sini sebelumnya. Ketika saya buka form barang kan adanya nempel di sini. Nempel ini nggak bisa dipindah-pindah. Ini nggak bisa dipindah-pindah ya, nempel. Nah, ini nempel. Nah, kalau Anda ingin bisa dipindah-pindah, maka pernah saya sampaikan mungkin ya di sini file, option, di current database ini, di current database, nah, di sini Anda pilih namanya overlap. Anda pilih namanya overlapping. Anda pilih namanya overlapping. Oke. Oke. Nah, kalau sudah Anda pilih overlap, maka ditutup dulu. Karena dia tidak bisa refresh otomatis. Microsoft Access-nya tidak bisa merefresh otomatis. Jadi ditutup dulu, buka lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sudah kita lihat pembarangnya, nah maka dia akan bisa begini.
Kita lihat. Nah, bisa dipindah-pindah. Jika saya buka, saya bisa dipindah-pindah seperti ini. Oke, ini saya kecilkan aja biar kecil juga dia. Nah, jadi seperti ini bisa dipindah-pindah. Jadi nanti Anda bisa mengaturnya di sini. Penjual juga sama, bisa dipindah-pindah. Jadi di sini ngaturnya file, option, current database, pilih namanya overlapping. Pilih yang namanya overlapping. Oke. Bisa ini kira-kira overlapping? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah sekarang kita akan coba membuat menu manual. Menu manual itu artinya menunya dibuat dari form. Menunya dibuat dari form. Jadi Anda buat create, kemudian Anda pilih namanya form design seperti ini. Nah menunya dibuat di sini. Kalau Anda ingin membuat menu di sini, kalau Anda ingin membuat menu di sini, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda pakailah gambar. Ya, tombolnya gunakan yang namanya gambar. Bagaimana cara membuat memasukkan gambar? Jadi cari dulu gambarnya, download dulu di internet. Oke, saya download dulu ya, contoh aja di sini. Misalnya gambar barang ya. Barang itu bahasa Inggrisnya apa? Good ya. Icon. Nah, misalnya Anda nyari gambar-gambar seperti ini. Contoh aja ini. Kita ambil aja. Oke ya, ini watermark, ada watermarknya. Good PNG ini. Oke, misalnya dari contoh aja ini ya, contoh ya. Saya akan buka ini. Contoh. Oke, sebentar, saya visit aja ini. Ini yang contoh. Nah, sekarang saya akan mengambil gambar ini ya, di download. Semoga gratis downloadnya. Sekian, sekian, sekian. Gimana nih letak downloadnya ini ya? Saya download aja. Ada iklan. Bentar, masih waiting. Jadi Anda artinya nyari gambar dulu. Ini saya sudah download satu gambar. Kemudian saya coba download lagi. Sekarang adalah transaksi penjualannya. Misalnya ini, misalnya ya. Misalnya ini aja. Saya visit. Usahakan downloadnya gratis saja, nggak usah berbayar. Oke. Lokasi di mana ini? Oke, di sini di download saya sudah punya dua gambar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, Anda boleh menambahkan teks-teks dulu seperti ini misalnya. Kalau ada logo perusahaan silahkan. Misalnya ada teksnya misalnya adalah toko Toko Samheru Perkasa Jaya Sentosa gitu ya. Ukurannya saya buat besar. Ini contoh saja. Jalan Jakarta 38 Malang. Telep gitu ya. 0341 587844.
Tentu saja. Mau dikasih warna boleh, dikasih warna-warna lain boleh. Kita lihat dulu hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita mulai masukkan gambarnya di sana. Kalau ada logo perusahaan silahkan dimasukkan. Nah ini di sini ada namanya insert image. Ini namanya insert image di sini. Anda bisa masukkan image-nya, browse. Jadi saya cari di download ya. Nah ini contohnya saya masukkan. Saya taruh di sini. Tarik saja. Nah ini dia. Kemudian satunya lagi. Saya masukkan yang ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ini sudah ada dua gambar, dua tombol. Yang nantinya gambar ini akan saya jadikan sebuah tombol. Jadi gambar ini akan saya jadikan sebuah tombol untuk memanggil form, ya, dan ataupun report. Jadi bisa manggil form ataupun report di sini. Ini dia. Oke, wajah ini sudah saya. Caranya perhatikan baik-baik ini caranya. Masih bisa mendengar saya ya? Masih Bang. Oke. Caranya Anda klik kanan di sini, Anda klik kanan ya. Kemudian Anda cari yang namanya link. Kalau ada namanya apa? Hyperlink atau link ya di sini. Tapi ini tergantung dari serinya ya. Jadi sekali lagi ini tergantung dari serinya. Seri itu maksudnya adalah Microsoft Office yang Anda gunakan. Jadi Anda tergantung Microsoft Office yang Anda gunakan. Kadang ketika Anda menggunakan seri sebelumnya, isinya tampilannya tidak seperti ini. Ini ya, contohnya ini hyperlink address-nya, di sini kadang ada yang tidak ada. Dan namanya linknya nggak ada, hyperlink address-nya. Ya. Atau ketika di event-nya di sini, nah nanti ya, ketika diklik dia berbuat apa juga nggak ada. Juga nggak ada. Karena itu biasanya ada yang menggunakan cara seperti ini untuk mengantisipasi kalau tidak ada hyperlink. Jadi Anda bisa menggunakan tombol seperti ini. Anda perhatikan tombol. Tombol, ya, tombol seperti ini. Misalnya ini buka form barang. Form operation. Open form. Oke. Form barang misalnya. Oke. Oke, anggap aja ini ya, finish. Nah, ini gambarnya bisa diganti. Nah, gambarnya bisa diganti dengan menggunakan namanya picture. Ini picture. Jadi diakalin begitu. Karena ada beberapa seri yang bisa langsung hyperlink dan beberapa seri yang tidak bisa hyperlink. Ini picture-nya. Nah, kemudian ada browse picture-nya. Silakan Anda ganti. Picture-nya modelnya yang mana all file. Icon boleh. Misalnya tadi ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian size modenya, ya, picture size modenya ada namanya size mode. Jadi size mode itu digunakan untuk pengaturan posisinya ya. Posisinya. Tarik ya namanya size mode. Nah, itu ya. Picture width embedded nggak ada juga ini, harusnya ada ini. Colornya oke. Jadi seperti ini saya besarkan dulu biar mantap. Dan ini harusnya ada namanya size mode juga ya. Ini kenapa nggak ada? Saya cek. Picture tipe oke. Harusnya ada ini. Jadi ini terlalu besar. Ternyata resolusi gambar saya terlalu besar. Nah, artinya begini nanti, perhatikan dulu ini contohnya. Jadi ini ketika saya klik nanti, ketika saya klik begini, dia akan manggil. Jadi gambar ini sebagai media tombol. Nah, jadi gambar ini sebagai media tombol untuk memanggilnya. Jadi seperti itu. Ini dia. Ini harusnya ada ya namanya untuk picture-nya.
Oke lah ya, ini harusnya juga bisa ini. Bentar, saya carikan alternatif ya, saya mau nyarikan alternatif. Sebentar, di sini coba saya pakai open aja. Karena saya khawatir Anda menggunakan beberapa seri yang berbeda. Open form, nama formnya misalnya sudah. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Oke, normal. Oke, saya sip dulu. Saya carikan cara termudah maksud saya. Oke, begini aja. Saya carikan cara yang termudah. Ya, daripada ini ngatur gambarnya agak sulit, maka begini caranya yang termudah. Setelah Anda memasukkan gambarnya ini, setelah Anda masukkan gambar, ini di semua seri ada, di semua seri bisa. Ya, di semua seri bisa. Ya. Setelah Anda masukkan gambarnya, kemudian Anda klik kanan, pilih namanya build event. Pilih yang namanya build event. Oke, build event. Kalau sudah pilih macro builder. Kalau sudah Anda pilih macro builder. Nih. Kalau sudah pilih oke. Nah, di sini Anda pilih namanya open form. Buka form kalau open form. Kalau yang dibuka report berarti open report. Kalau yang dibuka report open report, kalau dibuka form adalah open form. Nih. Saya bikin open form. Nama formnya apa? Diklik di sini. Misalnya form jual. Nih. Kalau sudah disimpan, close. Kita jalankan. Nah ini. Seperti ini. Saya klik, nah akan tampil seperti ini. Saya klik lagi, akan tampil seperti ini. Sekali lagi cara nambahnya, cari gambarnya dulu, saya download. Gambar download aja di internet banyak sekali ya, banyak sekali di internet. Misalnya sekarang adalah filter. Bentar ya. PNG. Nah, misalnya ini ya, pencarian data. Oke. Mana ini saya akan nyari yang sederhana aja. Oke lah, anggap aja ini ya, anggap aja ini. Saya visit. Kenapa saya selalu visit? Biar nanti tidak kena copyright begitu misalnya ya. Jadi saya ambil, kemudian saya download saja. Yang cari yang gratis-gratis, karena ada yang berbayar ya ini. Oke, saya memasukkan lagi caranya, perhatikan. Insert image, kemudian browse. Nah, cari gambarnya ini. Oke. Masukkan di sini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini saya turunkan dulu ya. Klik kanan, kemudian Anda pilih build event, ya, build event, kemudian Anda pilih macro builder, ini macro builder, oke. Silakan Anda klik di sini, cari yang namanya open form, ya. Terus nama formnya apa? Misalnya form pencarian. Kalau sudah simpan. Close. Jadi seperti ini, lihat. Klik. Nah, tampil seperti ini. Ini klik. Oke, jadi seperti ini modelnya. Ya, kalau sudah, misalnya anggap aja tombolnya sudah banyak dan Anda tata sedemikian rupa, di sini laporan, di sini form, atau di sini form, di sebelah kanan laporan, silakan Anda tata sendiri bentuk menunya. Nah, biar nanti form ini nanti ketika tampil pertama langsung besar, langsung maximize seperti ini, jadi langsung besar maximize, maka langkah selanjutnya di formnya ini, terus garis ini dihilangkan dulu ya record selektornya. Kalau record selector Anda sudah terbiasa menghilangkan ini, record selektornya no, navigasi no, biar maksudnya nggak ada ini garisnya. Nah, seperti ini.
Kalau sudah tampilkan menjadi maximize, cara menampilkan menjadi maximize, ya caranya adalah klik kanan, pilih yang namanya build event, klik kanan build event, oke, nah, pilih macro builder, oke. Nah di sini cari yang namanya maximize, ketik aja maximize Windows. Nah, pilihannya namanya maximize Windows. Nah, maximize Windows. Saya simpan. Jadi ketika pertama kali dijalankan, dia langsung maximize. Maximize seperti ini. Oke, kalau ini nggak ada, jadi maximize-nya besar seperti ini. Ini juga nggak ada misalnya. Saya sembunyikan. Nah, maximize. Kalau ingin maximize-nya paling depan, bentar. Jadi kalau Anda ingin maximize-nya paling depan, ini nanti paling depan, maka yang Anda lakukan di desainnya, nah di sini, di all di sini, Anda perhatikan, di sini ada namanya pop-up dan modal. Ya, pop-up dan modal. Anda perhatikan kalau saya jawab yes, nah, terus kemudian satunya saya jawab pop-up-nya juga yes. Nah, lihat. Nah ini sebenarnya tampil di depan sini ya, tapi layarnya ini di sini. Layarnya pindah ya. Nih, jadi begini jadinya. Ini seperti ini. Ini maximize jadinya seperti ini. Oke, itu kalau Anda menggunakan modal. Jadi nanti kalau misalnya Anda kepingin menampilkan form barang ini di depan sendiri ini ya, berarti di sini form barang, kemudian Anda pilih apa namanya all, di sini ada pop up yes, ya form barangnya ini, nah, pop upnya yes, modalnya juga yes, silakan Anda tentukan seperti ini. Nah jadi barangnya di depan, nah, barangnya itu di depan, nah ini dia. Ada di depannya layar ini, di depannya menu-menu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Contoh ini di modalnya di yes barang, nanti dia akan ada di depannya begini. Formnya itu menunya ada di belakangnya. Nah perhatikan, menunya ada di belakangnya. Jadi nanti saya kasih nama aja form menu ya. Oke. Jadi misalnya Anda jual di sini, Anda masuk ke desainnya di sini, pop up-nya ini di all pop up, ya Anda pilih yes, yes. Kalau ingin berada di depannya, saya lagi kalau ingin berada di depannya, paling depan ini. Jadi semuanya dibikin modal seperti itu. Pencarian juga sama. Silakan dirubah sendiri nanti ya. Jadi nanti dia akan ada di depan begini. Kita lihat sekarang tampilan awalnya. Form menu utama. Ini dia. Langsung dia maximize karena tadi pakai maximize. Langsung masuknya pakai maximize. Saya klik di sini. Nah, maka dia ada di depannya. Klik sini, maka dia ada di depannya. Begini juga ada di depannya. Itu gunanya pop up sama modal tadi. Ya, gunanya pop up sama modal. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Di sini nanti menu laporan-laporannya ditaruh di bawah ya. Menu laporan-laporannya ditaruh di bawah. Bisa kira-kira membuat model menu seperti ini? Halo, KE 7 KE 8? Masihkah di sana? Masih, Pak. Oke, jadi Anda nanti buatkan menu seperti ini. Gambarnya bebas, disesuaikan aja. Barang, penjualan, pencarian, ya disesuaikan aja modelnya. Biasanya yang sering digunakan itu adalah PNG. PNG yang backgroundnya itu nggak ada, transparan. PNG yang backgroundnya transparan. Nah, jadi seperti ini. Nah, bahkan Anda bisa memberikan background warna dari formnya ini, nyari di internet. Misalnya
Nyari ya. Wallpaper background. Oke, nyari misalnya saya nyari biar ada backgroundnya. Nah, misalnya adalah wallpaper teknologi. Misalnya ini. Kurang bagus ya. Saya cari lagi aja. Keuangan. Sebentar, saya nyari background dulu ya. Sepertinya tidak ada yang menarik buat saya. Oke, anggap aja ini ya, salah satu aja ya. Oke, saya ngambil salah satu background aja. Yang penting ada backgroundnya gitu, cara menambahkan backgroundnya. Yang ini tadi. Waduh, tidak gratis ya. Ternyata tidak gratis. Kita nyari yang gratis saja. Bentar. Tidak ada di sini, saya ngambil aja. Nggak apa-apa ngambil dari yang di sini yang sudah ada. Caranya begini untuk mengganti backgroundnya. Klik di sini, properties. Ya, kemudian cari namanya picture. Nih. Picture. Ya, Anda pilih di sini picture-nya. Cari gambar. Karena dulu nggak ada ya, seadanya aja di sini. Saya mau pakai yang seadanya saja. Misalnya ini aja lah, anggap aja ini ya, anggap aja ini atau ini ya. Misalnya contoh aja, tapi Pixar kurang bagus ya. Apa yang contoh aja ini. Nah, misalnya begini, terus ukurannya ini, size modenya Anda pilih straight begini. Contoh ini contoh, tapi jangan ditiru, ini jelek. Maksudnya ngasih background gambar ya, ngasih background gambar. Ngasih background gambarnya cukup segitu aja. Caranya di sini diklik, kemudian di sini ada picture. Cari picture-nya, gambarnya apa? Saya tidak punya gambar yang polos ya. Tuh. Karena saya nggak suka ini, saya hapus saja ya. Oke. Nih, ini seperti itu. Kira-kira modelnya seperti itu. Bisa dipahami nih? Nah, tolong nanti ya usahakan Anda hari ini bisa membuat menu seperti ini. Karena pertemuan berikutnya Anda saya ajarkan untuk membuat login atau login. Jadi untuk membuka aplikasi Anda ini, Anda harus mengetikkan user dan password terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba buka begini, nggak bisa. Harus ada user dan passwordnya. Dia harus ada punya user sama password. Nah, kalau sudah punya user dan password, ketika passwordnya benar sama usernya benar, maka bisa masuk ke sini. Jadi nanti di sini ada user terlebih dahulu. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan coba bikin itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Kira-kira bisa mendownload sendiri ya, mendownload sendiri karena saya tidak menyediakan untuk bahan-bahannya ini. Disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Ini tidak harus seperti ini juga model tampilannya, boleh di bawahnya. Kemudian untuk reportnya ini nanti tombol-tombolnya di sini boleh. Dan tidak harus seperti ini. Pak, saya pakai tombol biasa aja, saya kasih nama boleh-boleh. Pak, saya bisa mendesain dengan menggunakan Adobe Photoshop, saya bikin di sana gambarnya saya masukkan di sini boleh, boleh. Nah, jadi seperti itu boleh. Oke ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan berarti pertemuan ini sampai di sini.